Baik lagi bareng gue Odisem, dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai January Development Update untuk aksi Infinity yang baru aja di-share tadi subuh, tanggal 16 subuh tadi, dan jujur aja gue lumayan kecewa. Tapi sebelum itu, cek sosial media gue yang di sini, tolong di follow dan subscribe untuk mendapatkan berita-berita kripto terbaru. Juga disclaimer kalau misalkan video ini bukan financial advice, hanya sebagai informasi dan pendapat gue pribadi. Dan cek timestamp di bawah buat pembagian video. Jadi mari kita mulai. Pertama gue bakalan baca dulu beritanya bersama dengan pendapat-pendapat gue. Lalu gue akan terawang prediksi kedepannya bagaimana, dan terakhirnya gue akan ngasih advice gimana supaya sikap kita terhadap developer aksi untuk sekarang dan kedepannya. Pendapat gue pasti akan lebih mengomentari soal harga SLP ya, karena harga SLP saat ini menyangkut ke banyak bagian, baik dari sisi pemain, sisi investor, invest confidence ya, buying confidence-nya, dan dari juga sisi harga alternate coin atau SLP yang ketarik oleh Bitcoin dan ketarik oleh ETH. Karena biasanya kalau misalkan harga coin alt ketarik ke bawah, developer projectnya harusnya bikin update supaya bikin orang-orang gak FUD. Jadi gue bakalan lebih ngomentarin bagian itu. Jadi ini si January development update-nya aksi ya, bisa akan gue mulai baca dan akan gue komentarin pendapat guanya per poin. Jadi pertama ini key points-nya kalau misalkan timnya Sky Mavis, yaitu timnya developer aksi, itu emang timnya tergolong kecil ya, dia baru terdiri dari 100 orang, dan ini bisa dibilang berita yang membuat gue lumayan kecewa ya, kalau misalkan aksi Origin yang notabene udah kita tunggu-tunggu dari beberapa bulan yang lalu, itu tuh akan launchnya itu masih beberapa bulan lagi, dan yang harus di garis bawah ini ada S-nya, jadi bukan couple of months tapi still months, jadi masih jauh gitu kan. Kalau couple of months biasanya masih 1-2 bulan, ini masih jauh, masih beberapa bulan, itu kayaknya bisa jadi 4-5 bulan ke depan gitu kan. Dan key point berikutnya itu RON. Jadi kalau misalkan RON itu tuh RON itu adalah koin baru yang akan diimplementasiin di aksi, dan RON akan berfungsi sebagai token untuk transactional token. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau kirim SLP, kirim AXS ke akun lain, atau misalkan kalian mau klaim SLP, itu butuh RON untuk transaksinya. Oke, ini paragraf pertamanya soal ya biasa bla 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 bla. Ya, di bagian pertamanya mereka bahas soal Axiland, dan Axiland mereka sebutnya namanya Project K. Dan ini yang gua nggak ngerti, awalnya projectnya Axiland itu dimulainya bentuknya tuh 2D, jadi bentuknya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau lihat si gameplaynya, ini sempat ada gua ambil dari cuplikan dari YouTuber KG Gen itu, dia sempat diundang untuk tes game Axiland, dan gameplaynya seperti ini. Jadi dia setiap aksinya itu mungkin mainnya lebih mirip RPG dan pakai point and click ya. Jadi aksinya mau gerak, sama kita diklik aksinya, terus diklik ke arah yang tepat kita mau aksinya pergi, dan bisa, kalau nggak salah bisa disuruh farming. Jadi kalau misalkan kita suruh dia pergi ke kayu, sama dia kayunya bisa ditebangin gitu kan. Jadi lebih mirip RTS ya, real time strategy. Dan tiba-tiba mereka ngeluarin land teaser, aksi land teaser kalau misalkan si gamenya yang tadi awalnya 2D, kali ini kan awalnya 2D berubah menjadi 3D gitu kan. Jadi di dalam development journal sebelumnya dia tuh sempat ngasih tahu kalau gamenya emang akan diproses menjadi 3D. Keputusan untuk ngerubah 2D jadi 3D itu pasti bakalan makan resources. Jadi bakalan ngambil waktu, bakalan ngambil effort orang-orang yang harus ngerjainnya. Dan awalnya kalau nggak salah si gamenya si aksi lain ini akan dirilisnya rencananya Desember tahun 2021. Tapi akhirnya di-push, dan ternyata mereka ngeluarin pengumuman kalau akan dijadiin 3D. Dan
Ya, yang gue bingung keputusan siapa gitu yang merubah padahal game itu udah jelas-jelas udah ada. Kalau misalkan kita bisa lihat dari gameplaynya di sini, itu tuh udah dibentuk dan malah di rebuild ulang untuk dijadiin 3D yang tentu bakalan bikin mundur project-project lainnya. Salah satunya Oxy Origin yang kita tunggu-tunggu. Ya, dan menurut gua kalau misalkan 2-3 bulan yang lalu, sekitar bulan November, Desember, kalau misalkan mereka ngeluarin berita seperti ini, akan jadi berita yang lumayan bagus. Jadi artinya mereka pengen bikin game lebih besar. Mungkin mereka lihat dari hasil tes game, ya playtest dari yang YouTube dimainin sama si Keiji Jan ini ya, mereka bisa ngambil keputusan, oke, kita akan bikin game lebih gede karena kita butuh game supaya lebih menarik. Nah, masalahnya kalau misalkan dan berita tersebut mungkin justru bisa ngedongkrak harga SLP karena itu membuat confidence investor semakin besar. Oh, ini game akan menjadi game yang lebih besar gitu kan. Dan masalahnya kalau sekarang menurutku udah rada telat gitu karena harga SLP saat ini udah jatuh gitu kan, udah rada batam di harga 250-260-an. Kita justru butuh berita yang lebih konkret, bukannya malah ngasih tahu kalau misalkan project yang kita kerjain sekarang kita rebuild ulang loh gitu kan. Jadi menurut gue berita aksi lain yang ada di development journal ini kurang cocok. Meskipun mereka ngasih update dan ngasih update itu juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dan sekarang mereka juga ngasih update soal aksi Infinity Origin dan mereka lewat Twitternya juga ya, mereka menekankan kalau aksi Infinity Origin ini itu tuh battle version 3 karena memang aksi yang kalian mainkan sekarang itu tuh sebenarnya versi 2. Kalau misalkan kalian lihat sempet search di Google ini versi satunya itu kira-kira seperti ini. Jadi beda ya, lumayan beda dari yang sekarang. Dan berita aksi Origin ini tuh berita yang kita bener-bener kita tunggu-tunggu gitu kan. Dan jujur aja kalau misalkan kita lihat dari berita yang ada di sini, berita developmentnya tuh bener-bener dikit. Jadi cuman dari sini. Jadi kita bahas ya per poinnya ini. Kalau misalkan ada efek-efeknya, mereka sempat buat efek-efek seperti buat ngasih efek taunt dan efek serangannya juga bertambah. Nah, ini mereka ngasih lihat efek-efek kalau misalkan lagi ada taunt, ada rage, jadi mereka akan nambah efek-efek lain selain poison, juga stun gitu, akan ada status-status lain. Dan mereka ngasih tahu kalau misalkan si karakter ini itu tuh lebih didesain untuk perkenalan pas lagi adventure-nya. Dan udah, beritanya aksi Infinity Origin-nya cuma segitu doang gitu. Dan ya menurut gua berita untuk aksi Origin-nya terlalu pendek ya, cuman segini. Apakah karena memang development-nya masih ada kendala? Apakah emang mereka cuman bisa ngasih info yang segini? Kita nggak akan pernah tahu. Dan masuk ke dalam seksi growth di sini diceritakan kalau misalkan di aksi Origin nanti akan ada free starter aksi yaitu aksi yang bisa dimainin secara gratis. Dan aksi yang bisa dimainin gratis ini sempat dibahas di sesi tanya jawab developer, yaitu di AMA atau Ask Me Anything. Jadi pertemuannya seperti ini, mereka ngebahas berbagai macam hal, dan salah satunya itu mereka ngebahas soal aksi yang bisa dimainin gratis karena mereka ngerasa kalau orang mau main aksi itu barrier-nya lumayan tebal ya, karena mereka butuh ngeluarin duit yang lumayan banyak, dan akhirnya mereka nggak bisa experience permainan aksi kalau mereka nggak ada duit. Makanya mereka ngasih free starter aksi ini buat mereka bisa nyobain main aksi rasanya seperti ini, dan juga katanya bisa dipakai untuk tes beberapa hal. Jadi misalkan gue pengen misalkan gue kalau aksinya pengen gue kombinasin, misalkan depannya bukan pakai plant tapi pakai ikan, gimana? Nah, katanya bisa dites pakai free aksi ini. Sebelum kalian beli, kalian bisa coba-coba dulu. Dan di sini juga dibahas kalau misalkan aksi Origin akan mempunyai balancing features as a vertical progression of aksi, di mana fitur ini akan jadi sistem burning mechanism baru. Dan sistem burning mechanism baru ini sempat dibahas kemungkinan akan evolusi part aksinya. Jadi misalkan di sini sempat dibahas ini tuh sketsa dari
developer ya zaman dulu. Kalau misalkan si yang sekarang kan aksinya seperti ini, dan bisa jadi akan bisa berevolusi si partnya, misalkan si tanduknya yang satu jadi seperti ini, yang satu jadi seperti ini. Jadi dan kegunaannya, efeknya tuh bisa beda. Dan untuk ngevolusinya, rumornya katanya pakai harus pakai SLP. Dan emang sempat dibicarakan juga kalau misalkan aksi mythic, kalau aksi itu ada part-partnya yang bagiannya yang mythic ya, dan itu yang bikin mahal, bisa sampai MM-an. Dan katanya kalau misalkan aksinya itu pakai mythic, dan ketika levelnya sudah naik, ini level 1 seperti ini, kalau misalkan udah naik level, si penampilannya emang di aksi origin dan aksi lain katanya bakalan berubah. Jadi itu menurut gue itu menandakan kalau evolusi bagian part aksi itu confirm bakalan ada. Dan menurut gue karena ini tuh benar-benar fitur yang dibutuhin saat ini sekarang gitu, dan karena si aksi originnya bakalan keluarnya nggak ada deket ini, ya gue harapkan kalau misalkan si fitur ini bisa dicangkok dulu dan diimplementasiin duluan ke aksi yang sekarang. Dan mereka juga bahas soal ada insentif atau tools di mana content creator bisa dapat rewards. Kalau misalkan di sini dicontohinnya kalau ada referral code ya, kalau misalkan ada content creator yang ngajakin orang main aksi dan mereka bisa dapat rewards. Ya mungkin kalau misalkan, kalau contohnya ini jujur ya menurut gue kurang penting ya gitu, tapi ya apakah mereka build tools lain supaya mereka bisa bikin komunitas di dalam game aksinya, misalkan guild mungkin, apakah kita bisa bikin guild di dalam dan bisa bikin membentuk komunitas di dalam game aksi itu sendiri, dan ketua guildnya bisa dapat reward, ya menurut gue kalau itu mungkin lebih bagus kali ya. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, itu season 20. Dan di season 20 ini sudah dikonfirm kalau misalkan nanti akan ada nerf lagi. Dan kemungkinan nerfnya bakalan lebih banyak untuk kartu bug ya, karena waktu kemarin si aksi sempat ngebagiin si Google Sheet ini ya, dan mereka meminta banyak orang pemain-pemainnya untuk ngisi kira-kira kartu apa aja yang butuh di nerf dan di nerfnya seperti apa. Tapi menurut gue kalau misalkan soal-soal seperti ini, seharusnya yang ketok palunya mestinya tim R&D-nya ya, tim research and development-nya, karena menurut gue kalau misalkan tim research and development lebih netral, dan kalau misalkan sekarang ya player-player yang masukin apa yang harus di nerf, menurut gue mereka akan inputnya lebih secara subjektif ya, istilahnya yang sekarang lagi jadi meta aja gitu, yang mereka sebelin kartu-kartunya gitu, dan mereka pasti belum akan masukin kartu yang tim aksi yang mereka punya gitu kan, karena mereka udah senang dengan tim mereka itu sendiri. Jadi ya gue harapkan kalau misalkan si nerf balancing sheet-nya ini hanya sebagai acuan, dan yang ketok palunya tetap R&D-nya. Dan bagian berikutnya adalah soal Ronin, soal yang tadi gue sempat bahas, yaitu koin transaksionalnya aksi. Dan semua orang lumayan bertanya-tanya kapan si harga koin Ronin benar resmi diluncurin, karena harganya sampai saat ini belum diumumin. Dan katanya disuruh follow si akun Twitternya si Roninnya, akun Twitter Ronin tuh yang ini. Terus lanjut lagi mereka ngebahas kalau misalkan ya tim si Sky Mafia itu baru 100 orang ya, mereka ngasih lihat contoh yang tim yang mereka sempat buat ya, ini mungkin kisi-kisi untuk aksi origin ya. Dan menurut gue ini penyebab utamanya kenapa tim aksi geraknya lambat ya, karena mereka kebanyakan project, dan ya mereka belum apa-apa mereka harus ngerjain 2 project, aksi lane dan aksi origin, dan apalagi si aksi lane-nya harus di rebuild ulang jadi 3D gitu kan ya. Dan dimana game utamanya tuh umurnya udah 1 tahun lebih, dengan tim di bawah 100 orang sebenarnya nggak bijak buat ngubah game aksi lane-nya jadi 3D. Mereka harus lebih utamain ya aksi originnya dulu aja. Dan update-nya selesai, cuman itu update-nya. Sekarang kita masuk ke prediksi gua. Yang pertama
itu soal RON. Jadi RON itu katanya akan dirilis tanggal 4 Februari. Jadi mungkin kira-kira 2-3 minggu lagi kita bisa lihat harganya, dan kalau misalkan harga RON-nya bagus, kemungkinan harga rilisnya kemungkinan $3 sampai $4,5, tapi nggak tertutup kemungkinan bisa lebih tinggi. Dan kalau misalkan harganya bisa lebih tinggi, syukur-syukur bisa sampai $5, $8, apa bahkan bisa sampai $10. Ini tentu bisa ngedongkrak harga SLP, karena ini jadi muter ya. Jadi ketika karena kalau misalkan kita mau stake buat dapetin RON-nya itu, mereka harus staking di aksinya, dan untuk stakingnya itu mereka pakai SLP dan ETH atau enggak AXS dengan ETH. Dan kalau gua lihat si bunganya, kecepatan buat ngedapetin RON-nya mereka itu tuh lebih cepat kalau misalkan staking SLP dan WTH. Jadi tentu pasti dengan banyaknya SLP yang di stakingin ke dalam si Katananya, itu pasti akan ngedongkrak harga SLP. Dan ya syukur-syukur SLP bisa naik 20% atau sampai 40%. Jadi kira-kira kalau misalkan lihat dari harga sekarang 260-an, 270-an, sekarang sempat ketarik ya, karena ini lagi pada hijau. Konon katanya ini karena siklus Mercury retrograde katanya. Dan saat ini harga SLP-nya itu udah nyampe 277, ya semoga bisa naik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksi ya sekarang ya, bukan aksi origin, dan kemungkinannya season 20 akan dimulai kira-kira minggu kedua Februari, dan tapi tidak tertutup kemungkinan si season 20-nya bisa dimundurin lagi. Jadi mungkin bisa jadi akhir Februari bahkan awal Maret, karena mereka si tim aksinya ini menurut gua butuh ngulur waktu lebih panjang lagi ya sampai aksi origin keluar. Dan akan ada nerf pastinya, dan kemungkinan yang akan di nerf banyak itu kartunya bug. Pas video ini lagi diedit, ternyata aksi sudah ngeluarin patch untuk rebalancing nerf, karena saat ini aksinya sedang maintenance. Untuk list balancingnya akan ditaruh di deskripsi, dan kalau dilihat dari substacknya, listnya masih bisa berubah-ubah tergantung dari efek dan masukan yang ada. Mereka juga confirm kalau misalkan launch dari season 20 itu 2 minggu dari hari ini itu tanggal 17, dan berarti bisa dibilang season 20 akan dimulai awal dari bulan Februari. Dan kalau misalkan kita lihat lebih dekat dari list nerf dan buffnya, kesimpulannya bisa dibilang yang di nerf banyak itu adalah kartu-kartu untuk burung backdoor, plan zigzag, aksi poison, dan ikan anemon yang banyak berkeliaran di MMR 1400 sampai 1800. Sedangkan yang kena buffnya sekarang itu ada beberapa serangan ikan dan serangan-serangan yang jarang dipakai, contohnya seperti Gerbil, Featherfan, dan Timber. Dan balik ke video. Dan yang pastinya siap-siap kalau MMR akan direset sama seperti kejadian awal Januari kemarin. Dan tetap akan ada update dari Adventure, karena si Jihos ya representatifnya aksi sempat udah ngomong kalau misalkan ada adventure di mana kita bisa ngirim aksi kita, dan kemungkinan si yang akan kita dapat kemungkinan ya bukan SLP dan bukan AXS, karena kalau misalkan koin yang didapatnya SLP dan AXS itu bakalan ngerusak harga SLP dan AXS. Dan kalau RON katanya konon untuk ngedapetin koin RON cuman bisa via staking di Katana yang tadi gue bilang. Jadi kemungkinan akan ada koin baru. Apakah hasil dari stakingnya akan akumulasi di aksi origin? Ya kita harus tunggu untuk keputusannya. Sekarang kita masuk ke prediksinya aksi origin. Yang pasti aksi origin nggak akan keluar dalam waktu dekat-dekat ini, nggak akan keluar dalam waktu 2 bulan, dan kemungkinan Juni sampai Juli. Jadi ini skemanya ya, gue sempat bikin timeline ya. Jadi ini yang hijau pertama ini season 19, kita ada di pertengahan bulan Januari,
Dan saat ini kita lagi ada off season, dan off season itu biasanya 30 sampai 40 hari. Dan saat ini karena butuh mengulur waktu sampai aksi origin ready, kemungkinan bisa tambah lama. Jadi kemungkinan anggapnya pertengahan Februari atau akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Dan kalau on season itu butuh itu 40 hari, jadi kemungkinan beresnya akhir bulan Maret. Dan seperti biasa kalau misalkan off season itu butuhnya 30 sampai 40 hari. Dan pertanyaannya, apakah aksi originnya sudah siap? Karena aksi origin sudah dicap sebagai aksi 3.0, dan sedangkan aksi yang sekarang kan 2.0. Jadi diasumsikan aksi 3.0 atau aksi origin akan menggantikan aksi yang sekarang, bukan game baru. Jadi harus pas lagi off season, tidak mungkin pas lagi on season. Nah, kalau misalkan gamenya belum siap pas lagi bulan April berarti mereka harus ngulur waktu lagi, dan ngulur waktu lagi bisa jadi masuk ke dalam season 21. Dan kalau misalkan masuk ke dalam season 21 bisa dimulai dari pertengahan bulan Mei atau akhir bulan Mei. Dan kalau misalkan masuk ke season 21 beresnya kemungkinan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli. Dan menurut gue itu udah waktu yang lumayan panjang ya, udah 6 bulan, udah setengah tahun. Dan kemungkinan realistisnya menurut gue akan keluarnya pas bulan Juli ini. Dan ya syukur-syukur bisa lebih awal dan launchnya di bulan April atau Mei. Dan ya prediksi juga karena menurut gue untuk menunggu sampai aksi origin keluar supaya ada sistem fitur burning mechanism SLP baru itu kelamaan. Jadi ada juga kemungkinan sistem upgrade atau evolusi si partnya itu diimplementasiin, dicangkok ke dalam aksi yang sekarang. Dan itulah bisa jadi itulah kemungkinan tujuannya kenapa si aksi yang modelnya awalnya terbang-terbang akhirnya diupdate jadi yang cibi-cibi, jadi yang kecil, dan akhirnya nempel di tanah. Karena jenis animasi yang dipakai saat ini itu tuh jenis animasi yang dipakai untuk aksi origin. Kalau misalkan kalian ngelihat video yang mereka kasih di January development ini, kalau kalian lihat pergerakannya tuh, pergerakan aksinya itu sama persis dengan aksi yang saat ini kita pakai. Jadi dia ada dia berdiri di lantai, nggak terbang-terbang lagi, dan cara ngeluarin animasinya juga udah sama seperti yang sekarang. Jadi ada kemungkinan ada beberapa fitur yang akan dibawa dari aksi aksinya origin ke aksi yang sekarang. Dan harapannya semoga yang dibawa itu fitur burning mechanism barunya, yaitu upgrade part, atau enggak ya minimal upgrade skin lah. Ada skin baru yang bisa kita pakai untuk aksi kita. Yang terakhir itu soal aksi land, ya cuma ada satu kemungkinan itu di launchnya akan jauh lebih daripada aksi origin, dan kemungkinan akhir tahun, bahkan mungkin awal tahun 2023, karena mereka ngerombak si gamenya jadi 3D. Dan gua harapkan si developernya lebih konsentrasi ke aksi origin. Jadi kita harus gimana? Jadi menurut gue kita harus kenal dan maklum karakternya developer si Sky Mavis, developernya si Aksi. Karena memang timnya si Aksi ini terkenal stoik dan bisa dibilang kurang peduli ya sama kondisi player dan kondisi gamenya, karena mereka lebih konsentrasi ke development si gamenya itu sendiri. Dan pada dasarnya mereka juga udah menekankan kalau misalkan Aksi itu game yang bisa ngasilin duit, bukan game untuk ngasilin duit. Jadi beda ya, kalau misalkan aplikasi ini ngasilin duit sih ya udah langsung aja pakai aplikasi saham atau aplikasi kripto gitu kan. Dan dari dulu memang seperti ini, keras kepala, dan mereka juga punya pendirian sendiri. Mereka nggak mau kalau misalkan mereka ngumumin update atau mereka mau nge-update sesuatu, mereka selalu tiba-tiba, karena katanya mereka nggak mau over promise. Dan mereka selalu mereka tuh udah seperti ini tuh udah dari dulu. Jadi jadikan game Aksi itu bukan sebagai pekerjaan tetap, tapi sebagai game doang, game sampilan yang bisa ngasilin duit.
Dan kita harus lebih realistis, nggak bisa terlalu optimis ngarep aksi Origin launch deket-deket ini. Jadi fokus aja ke pekerjaan kalian, tapi juga hati-hati karena kasus COVID Omicron lagi naik. Dan juga salah satu developer aksi juga ngomong kalau misalkan kalian punya Scholar, mungkin saatnya si perbandingannya dapat SLP diatur lagi ya, dan disarankannya 50-50 bukan 40-60 apalagi 30-70 karena harga SLP sedang lagi di bawah. Kita juga sebagai player atau sebagai investor harus mulai milih ya, apakah kita percaya nggak nih sama developernya aksi. Dan kalau misalkan kita percaya, kita harus diamond hand dan juga harus diamond heart. Jadi ya lebih legowo dan juga harus benar-benar bersikukuh percaya dengan si developernya aksi dan nunggu aksi Origin keluar di bulan Juli. Kita juga harus cukup puas dengan naiknya, atau ya semoga naik harga SLP di Februari karena efek dari reveal-nya harga RON, dan harapannya harga RON bisa di harga 6, 8 atau bahkan $10. Jadi semakin tinggi harga, karena semakin tinggi harga RON, harga SLP juga akan kedongkrak. Ya, jadi itu pendapat gue soal January Development Update soal Axie Infinity. Yang pastinya jaga mental kalian, jaga hati, dan dibawa santai aja. Oke, subscribe, like, dan komen video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.